Apa jadinya jika satu keputusan mengguncang peta sepak bola dunia dan tanpa disadari membuka celah harapan bagi negara yang selama ini hanya jadi penonton? Di tengah panasnya isu menuju Piala Dunia 2026, tiba-tiba muncul kabar yang membuat banyak orang terdiam. Ada usulan agar timnas Italia menggantikan timnas Iran. Sebuah ide yang terdengar gila, tapi cukup kuat untuk memicu perdebatan global. Italia, tim besar dengan sejarah panjang, trofi dunia, dan basis penggemar raksasa dianggap sebagai solusi instan jika Iran benar-benar tersingkir dari turnamen. Namun, alih-alih menerima kesempatan emas itu, Italia justru melakukan hal yang tak terduga. Mereka menolak. Penolakan itu bukan sekadar jawaban singkat, tapi sebuah pernyataan sikap yang mengguncang banyak pihak. Italia seolah ingin menegaskan bahwa Piala Dunia bukan tempat untuk undangan khusus, melainkan panggung bagi mereka yang benar-benar berjuang dari awal. Keputusan ini langsung memecah opini publik. Ada yang memuji sebagai bentuk sportivitas sejati, tapi ada juga yang melihatnya sebagai kesempatan yang disia-siakan. Namun satu hal yang pasti dengan keluarnya Italia dari skenario ini, cerita justru menjadi semakin liar. Di sisi lain, posisi Iran sendiri masih belum benar-benar berubah. FIFA tetap belum memberikan keputusan final. Iran masih berada dalam jalurnya, meski situasi geopolitik terus membayangi. Ketidakpastian ini menciptakan ruang spekulasi yang semakin luas. Seolah-olah dunia sepak bola sedang menunggu satu momen krusial, apakah Iran akan tetap bertahan atau justru terjadi perubahan besar di detik-detik terakhir. Dan ketika ketidakpastian itu semakin memanas, fokus perlahan bergeser ke Asia. Benua ini tidak lagi dianggap sebagai pelengkap di panggung dunia. Sekarang, Asia adalah arena pertarungan yang brutal. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia masih menjadi kekuatan utama. Tapi tekanan dari negara lain semakin nyata. Tim-tim dari Timur Tengah terus berkembang. Sementara Asia Tenggara mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Tidak ada lagi jarak yang terlalu jauh. Semua saling mendekat, saling menekan, dan saling berebut satu hal yang sama: tiket menuju Piala Dunia. Di tengah situasi itu, nama timnas Indonesia perlahan ikut masuk dalam pembicaraan. Awalnya hanya sekilas, lalu mulai sering disebut. Hingga akhirnya muncul satu pertanyaan yang membuat banyak orang penasaran. Apakah Indonesia punya peluang? Jika melihat secara realistis, jawabannya masih berat. Indonesia belum berada di posisi terdepan dalam jalur kualifikasi. Negara-negara lain yang lebih dekat dengan zona lolos tentu akan menjadi prioritas jika skenario penggantian benar-benar terjadi. Sistem tidak akan berubah hanya karena harapan. Namun, justru di balik keterbatasan itu, muncul sesuatu yang berbeda. Harapan yang tidak lagi sekadar mimpi kosong. Karena jika melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak lagi berjalan di tempat. Perubahan mulai terasa. Regenerasi pemain berjalan, mental bertanding meningkat, dan yang paling penting, ada keyakinan yang mulai tumbuh bahwa suatu hari nanti, Indonesia tidak hanya sekadar ikut meramaikan, tapi benar-benar bersaing. Drama antara Italia dan Iran ini pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang akan bermain di Piala Dunia. Lebih dari itu, ini adalah cermin dari perubahan besar dalam sepak bola dunia. Bahwa kekuatan tidak lagi sepenuhnya milik negara besar. Bahwa peluang bisa datang dari arah yang tidak terduga. Dan bahwa negara seperti Indonesia pun perlahan mulai menemukan jalannya. Meski begitu, kenyataan tetap harus diterima. Jalan menuju Piala Dunia tidak akan datang dari celah sempit atau keberuntungan semata. Ia harus diperjuangkan dengan konsistensi, kerja keras, dan pembuktian di lapangan. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada keajaiban instan. Semua harus dibayar dengan proses panjang yang melelahkan. Dan di titik inilah, Indonesia sedang berdiri sekarang di antara mimpi dan realita. Mimpi untuk tampil di Piala Dunia. Dan realita bahwa perjalanan masih panjang. Tapi sejarah selalu menunjukkan satu hal. Tim besar tidak lahir dalam semalam. Mereka tumbuh, jatuh, bangkit, dan terus melangkah. Hari ini mungkin Indonesia masih dipandang sebelah mata. Tapi siapa yang tahu beberapa tahun ke depan, ketika kesempatan itu datang lagi, mungkin Indonesia tidak lagi hanya berharap dari situasi, tapi sudah cukup kuat untuk merebut tempatnya sendiri. Dan saat itu terjadi, cerita ini tidak akan lagi tentang apakah Indonesia bisa, melainkan tentang bagaimana Indonesia akhirnya benar-benar sampai di sana.